Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Aprilita Putri dari kelas 1 GPJKR akan membacakan pidato dengan tema Kalapa Pijil Ticungap dengan judul dosa menceritakan dosa dan aib sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan dan diberi nikmat hidup sampai saat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Atik Topipin, MMPD, serta teman-teman sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan sebuah peribahasa Sunda yang memiliki makna yang sangat besar dan dalam, yaitu kalapa bijil ticungap atau kelapa keluar dari mulut. Secara harfiah, ini mustahil. Bagaimana mungkin kelapa yang bentuknya besar bisa keluar dari mulut kita yang kecil? Namun, ini adalah kiasan untuk menggambarkan suatu hal yang dampaknya besar, yang tidak bisa ditarik kembali ketika sudah diucapkan. Dalam konteks pidato kali ini, yaitu kalapa bijil ticungap, menggambarkan situasi di mana kita sendiri yang menggambarkan, menceritakan, atau mengakui aib atau keburukan, atau juga dosa dari diri sendiri kepada orang lain. Padahal aib itu telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib itu ibarat kelapa, seharusnya ditutupi oleh cangkangnya yang keras, disimpan di dalam hati yang diobati dengan taubat. Tetapi karena lisan tidak terjaga, kelapa itu malah keluar dari mulut. Aib itu tersiar, terlihat, meskipun tidak ada yang bertanya. Maka judul pidato kali ini adalah dosa menceritakan dosa dan aib sendiri. Allah yang maha menutupi, yaitu as-satar, merupakan hakikat dari aib diri sendiri dalam Islam. Saudara-saudaraku sekalian, kita wajib sadar bahwa Allah adalah zat yang maha pengasih serta memiliki sifat as-satar, yaitu maha menutupi aib. Betapa banyaknya dosa dan kesalahan kita yang telah berlalu, yang oleh Allah ditutupi dari pandangan orang lain. Jika bukan karena rahmat dari as-satar, tentu kita tidak akan bisa duduk di sini dengan tenang karena aib kita telah tersebar. Manfaat terbesar dari as-satar ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada kita agar segera bertobat, tanpa harus merasa malu atau takut oleh pandangan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Jika menutupi aib orang lain dapat memberikan pahala surga dan menutup aib kita di yaumil hisab, maka menjaga aib diri sendiri yang sudah ditutupi oleh Allah lebih wajib dan lebih mulia. Ini adalah karunia. Mengapa kita malah membuang karunia itu? Dalam terminologi Islam, perilaku menjelaskan atau menceritakan dosa yang sudah terjadi disebut al-muzaharah. Ini bukan taubat, ini namanya sombong dalam dosa. Ini adalah dosa ganda, dosa perbuatan yang lalu, ditambah dosa memamerkan aib diri sendiri. Dalil hadis peringatan tentang kerasnya muzaharah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan tegas, setiap umatku akan diampuni, kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Dan termasuk terang-terangan muzaharah adalah seseorang yang melakukan dosa di malam hari, kemudian ia di pagi harinya berkata, wahai fulan, tadi malam aku telah melakukan ini dan itu. Padahal Allah telah menutupi aibnya, tapi ia malah melepaskannya, tutup aib dari Allah itu sendiri.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sama seperti orang lain mau menahan kelapa itu untuk kita, tetapi kita malah memaksa kelapa itu untuk keluar dari mulut kita sendiri. Penolakan terhadap karunia satar Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah menunjukkan kasih sayangnya dengan menutupi aib kita. Bahkan setelah kita berbuat dosa, ini adalah karunia yang sangat besar. Namun, ketika kita dengan sengaja atau tidak sengaja berkata, "Semalam saya melakukan ini dan itu," kita telah melukai karunia satar tersebut. Dalam kiasan kalapa bijil ticunga, kita telah bekerja keras untuk mengeluarkan kelapa itu dari mulut kita. Padahal Allah sudah menahannya agar tetap tersembunyi. Tindakan ini menunjukkan minimnya rasa syukur atas penutupan aib yang telah diberikan oleh Zat yang Maha Melihat. Bagaimana mungkin kita mengharapkan satar dari Allah di hari akhir jika di dunia saja kita merobeknya sendiri? Seseorang yang mudah menceritakan dosa atau aib dirinya sendiri kepada orang lain, hatinya biasanya sudah tumpul. Dosa itu tidak lagi dianggap barang haram, melainkan malah menjadi cerita atau pengalaman yang bisa dibanggakan. Nauzubillahi min dzalik. Fenomena muzaharoh ini seringkali muncul karena hilangnya kepekaan dari hati terhadap dosa. Orang yang mudah menceritakan dosa masa lalunya, terutama jika diceritakan berulang-ulang, lama-kelamaan akan menganggap dosa itu sebagai pengalaman biasa, bukan sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya telah tumpul. Dosa itu tidak lagi dianggap barang haram, melainkan malah menjadi cerita, bahkan menjadi candaan, atau bahkan seolah menjadi prestasi yang bisa dibanggakan. Nauzubillahi min dzalik. Kita harus selalu berhati-hati, jangan sampai lisan kita menjadi saksi utama atau kebinasaan kita di hari akhir. Pentingnya rasa malu sebagai benteng aib. Saudara-saudaraku, akar dari perilaku muzaharoh adalah hilangnya rasa malu atau al-haya. Rasa malu adalah benteng terakhir orang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara yang didapati oleh manusia dari perkataan kenabian yang pertama adalah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengandung makna ancaman. Ketika rasa malu atau haya hilang dari diri seorang, malu kepada Allah yang melihat dan malu kepada manusia, maka tidak ada lagi rem yang menahan lisan dari perbuatannya. Lisan akan lepas kendali, dan ia akan dengan mudah menceritakan kelapa atau aib yang seharusnya disimpan. Rasa malu adalah bagian dari iman. Jika iman kuat, rasa malu pun kuat, dan aib akan tertutup rapat. Jika rasa malu telah sirna, maka muzaharoh akan menjadi kebiasaan dan pintu ampunan terancam tertutup. Maka perkuatlah rasa malu kita terhadap Allah. Ingatlah bahwa setiap tarikan napas dan setiap kata-kata kita berada di bawah pengawasannya. Keagungan Allah jauh lebih besar dari sekedar like atau pujian manusia atas cerita aib kita sendiri. Jaga lisan dan jaga hati, agar haya tetap bersemayan di sana. Dampak dari hilangnya rasa malu yang pertama adalah hilangnya kewibawaan. Seorang muslim yang menutupi aibnya akan dihormati oleh Dampaknya yang pertama, hilangnya kewibawaan. Seorang muslim yang menutupi aibnya akan dihormati oleh orang lain. Tetapi, jika ia sendiri yang menjelaskan aibnya kepada orang lain, tentu penghormatan dan kepercayaan orang lain juga akan terkurang dan tertutupi. Yang kedua, mengajak kepada dosa. Ketika kita menceritakan detail tentang dosa atau aib kita sendiri, bisa jadi kita tidak sadar telah mengajak orang lain untuk mencoba dosa itu. Kapan boleh membuka aib diri sendiri? Aib pribadi, khususnya dosa maksiat kepada Allah, harus ditutupi. Namun, ada beberapa kejadian darurat
atau syar'i yang memungkinkan aib itu harus diungkapkan. Yang pertama adalah tobat kepada ahli ilmu atau konsultasi. Jika kita memiliki masalah atau kesalahan yang tidak bisa diobati sendiri, kita harus berkonsultasi kepada ulama, ustaz, atau psikolog syar'i. Tujuannya adalah untuk mencari solusi dan pengampunan. Kedua ialah kesaksian atau hukuman. Jika pengakuan diperlukan dalam proses hukum di hadapan hakim, meskipun dalam Islam mengakui dosa pribadi kepada pemerintah sangat tidak dianjurkan. Yang ketiga ada nasihat dari yang sudah taubat. Seseorang yang telah bertaubat dari kesalahan besar boleh menceritakan pengalaman taubatnya kepada orang lain sebagai pelajaran. Tetapi ia wajib menghapus detail dosa yang akan membuat aibnya terbuka. Fokusnya harus pada hikmah dan jalan taubatnya, bukan pada kenikmatan dosa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang akan membahayakan kita di akhirat. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Menjaga diri dari api neraka termasuk menjaga lisan dari muzaharoh, sebab muzaharoh dapat menghilangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kembali kiasan kalapa biji roti cungap, kita harus berpikir sebelum berbicara dan bertindak. Jika kita merasa ada kelapa atau aib kita yang buruk yang akan keluar dari mulut, segera tahanlah. Ganti isi mulut dengan mutiara perkataan yang baik dan bermanfaat. Dalil tentang menjaga lisan yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita dua pilihan. Yang pertama qaul atau perkataan baik, dan yang kedua yaitu sumut, yaitu diam atau menjaga lisan. Tidak ada pilihan ketiga, yaitu perkataan yang buruk atau perkataan yang tidak bermanfaat, apalagi menceritakan aib diri sendiri. Ada beberapa praktik menjaga lisan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga rasa bersalah. Pengawasan diri, sadarilah bahwa kita ini banyak dosa, maka kita tidak pantas mencela orang lain atau membanggakan dosa sendiri. Prinsip utamanya adalah muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Kita tidak perlu menceritakan aib kepada manusia karena Allah telah mencatat semuanya. Fokuskan energi lisan kita untuk beristighfar dan memohon ampun, bukan untuk bercerita. Setiap kali terlintas keinginan untuk bercerita tentang keburukan masa lalu, ubah niat itu menjadi istighfar. Astagfirullahalazim. Menyadari bahwa kita penuh kekurangan dan akan membuat kita lebih fokus pada perbaikan diri ketimbang sibuk dengan lisan yang sia-sia. Yang kedua ada selalu berzikir. Basahi lisan dengan berzikir, sholawat, dan membaca Al-Quran, agar lisan tidak lagi memiliki ruang untuk memenjarakan hal-hal yang mendatangkan dosa. Lisan yang terbiasa dengan kebaikan akan sulit mengeluarkan kelapa atau aib perbuatan yang buruk. Zikir berfungsi sebagai katup pengaman. Jika kita mengisi wadah atau lisan dengan air bersih atau zikir, maka tidak akan ada lagi ruang bagi kotoran untuk masuk. Jadikan zikir sebagai rutinitas agar lisan kita menjadi sodikun atau lisan yang jujur, dan kolbun salim, hati yang bersih. Supados lisan tidak ada lagi ruang untuk membicarakan hal-hal yang mendatangkan dosa. Yang terakhir ialah menjaga jemari di media sosial. Di zaman sekarang, kelapa keluar dari mulut juga bisa berarti kelapa keluar dari jempol, yaitu status atau komentar yang membuka aib diri sendiri atau orang lain. Filter digital di zaman sekarang, kelapa keluar dari mulut bisa jadi juga kelapa keluar dari jempol, dengan status atau komentar-komentar yang membuka aib diri sendiri. Media sosial adalah platform
terbesar untuk muzaharah di era modern. Berhati-hatilah dengan unggahan yang kita unggah di sosial media yang berdadak keluh kesah berlebihan, curhat yang membuka borok rumah tangga, atau bahkan pergerakan dosa yang dimaksudkan untuk mencari simpati, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Qaf ayat 18 yang berbunyi, "Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir." Ini berlaku mutlak, baik lisan maupun tulisan digital kita. Lisan digital kita harus sama sucinya dengan lisan yang kita gunakan untuk berzikir. Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita jadikan filosofi kalapa bijil ticungap ini sebagai pengingat kita semua. Jika Allah telah memberikan karunia satar atau menutupi aib kita, maka kita jaga dan hargai penutupan itu dengan cara diam, dari tidak menceritakan dosa kepada orang lain, dan ikhlas bertobat kepadanya. Kelapa itu sudah tertutup, jangan kita biarkan terbuka lagi. Jadikan tobat kita sebagai rahasia yang paling manis antara kita dan Allah. Kita tidak perlu pengakuan manusia untuk membuat validasi penyesalan kita. Cukuplah pengakuan di hadapan Allah dalam sujud kita dan air mata penyesalan. Jangan sampai kita menjadi golongan mujahirun yang telah diberikan ampunan tetapi malah menolaknya dengan cara menceritakan kesalahan diri sendiri. Mari kita tanamkan dalam hati prinsip bicara yang baik atau diam. Tutupi aibmu, niscaya Allah akan menutupi aibmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing lisan dan jari jemari kita menuju kebaikan. Sebelum saya menuntaskan pidato ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah untuk diri kita sendiri. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun dan Maha Memaafkan, mugi-mugi Engkau kersa mengampura dosa-dosa kami anu parantos kaliwat. Ya Allah, tutupan aib kami di dunia sareng di akhirat. Ulah dugi ka Engkau ngajadikeun kami kalebet jalma anu ngabanggakeun dosa atawa ngalaan tutup aib tina diri sarangan. Jadikeun lisan kami janten lisan anu bersih, anu ngan ukur nyarioskeun perkawis anu hade sareng manfaat. Amin 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 ya rabbal alamin. Panginten cekap sakitu wae pidato anu tiasa didugikeun, mugia aya guna sareng manfaatna khususna kanggo abdi nyalira sareng umumna kanggo urang sadayana. Hapunten bilih seueur kakirangan atau seueur kalepatan dina cariosanana, urang tutup wae ku doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.